dia pasti harus lakukan. Hukum Taurat pasti menunjukkan, menjelaskan betapa najisnya dia. Itu hukum Taurat. Menelanjangi. Dia berdosa, tidak layak. Jikalau wanita pendaraan ini mendengar bahwa Yesus sama seperti realita orang-orang Farisi, niscaya dia tidak akan berani mendekat. Dan dia tidak punya keyakinan percaya bahwa di dalam Yesus pasti ada pengharapan. Apalagi mencoba menerobos kerumunan banyak orang untuk menjamah jubahnya. Karena berdasarkan hukum dia kan salah. Dia dihukum, Imamat 15 katakan. Tidak bisa. Kalau dia merasa Yesus seperti orang-orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam, tidak akan dia mau mendekat. Amin. Percaya katakan amin. Ada quote katakan demikian. Saya berani tulis ini. Di bawah hukum Taurat, ketika orang yang najis menyentuh orang bersih, maka orang yang bersih itu ikut menjadi najis. Di bawah anugerah, ketika orang yang najis menyentuh orang yang bersih, yaitu Yesus, orang yang najis itu ikut menjadi bersih atau tahir. Amin. Kalau hukum Taurat, engkau pegang orang bersih itu ikut najis. 1 minggu sudah harus bersih-bersihan. Kalau orang najis itu menyentuh orang yang kudus, bersih, yaitu saudara dan saya, Yesus, orang najis itu ikut menjadi bersih. Amin. Ibrani 4 ayat 2 katakan, sebab kepada kita telah diberitakan kabar baik sama seperti kepada mereka juga, tetapi firman pemberitaan itu tidak bermanfaat bagi mereka, karena apa yang mereka dengar tidak terpadu dengan iman mereka. Rasul Paulus menulis ini untuk sebangsanya orang-orang Ibrani, yaitu orang-orang yang di bawah hukum Taurat. Tidak sepadan pikiran mereka, tidak terpadu iman mereka. Yang kedua, mendengar tentang Yesus. Markus 5 ayat 27 katakan, ia sudah mendengar berita tentang Yesus. Wanita pendaraan ini sudah mendengar. Tadi mendengar dengan benar. Dan dia mendengar berita tentang Yesus. Apa yang pernah dia dengar? Wanita itu sudah mendengar banyak tentang perbuatan Yesus. Perbuatan Yesus dia sudah banyak mendengar. Banyak kisah menakjubkan dari si tukang kayu ini. Hal-hal yang ajaib, yang mustahil menjadi jadi. Dia bisa mendengar bagaimana si tukang kayu ini berkeliling wilayah Galilea. Banyak mujizat-mujizat terjadi. Dan mengajarkan jalan Tuhan yang Yesus sebut adalah Bapaknya. Si tukang kayu ini keliling. Bagaimana dia menyembuhkan setiap orang yang datang kepadanya. Setiap orang, siapapun. Bagaimana setiap orang yang berjumpa dengan dia. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang sakit kusta ditahirkan, yang hilang harapan menerima pengharapan. Yang hilang harapan, lihat di kolom Bethesda, 38 tahun menunggu goncangan air, ketemu Yesus, ada pengharapan, sembuh, jalan. Katakan amin. Lihat, si kusta dikucilkan, dia mendengar tentang Yesus, dia ditahirkan. Bahkan orang yang sudah mati pun dibangkitkan oleh Yesus. Kesaksian-kesaksian banyak yang dia terima. Bagaimana tatapan mata Yesus yang seduh, yang begitu hangat. Banyak pemungut cukai, orang-orang berdosa, penjahat, wanita penghibur diterima oleh Yesus. Wanita berzina yang dikucilkan, yang terhina, terbuang, itu semua mengikuti Yesus. Sehingga Yesus disebut sahabat orang najis, orang berdosa. Katakan amin. Yesus disebut sahabat orang berdosa.
Bahkan dia pernah mendengar Tuhan mempedulikan burung-burung dan bunga bakung di ladang. Pernah mendengar Yesus, Tuhan menghitung jumlah helai rambut yang di kepala saudara. Katakan amin. Coba yang punya suami atau istri, bisa nggak ngitung rambutnya suaminya atau istrinya? Nggak kesulitan loh. Lebih dari dosa-dosa dasawarsa dia terusir. Satu dasawarsa 12 tahun mencoba untuk depan umum, tapi terlalu bersembunyi. Pada saat dia mendengar bahwa si tukang kayu ini melintas ke rumah Yairus, perhatikan, dia yang mendengar tentang Yesus itulah yang membangunkan imannya. Dia sudah mendengar tentang Yesus. Yesus gak apa-apa ya, aku najis, deket gak apa-apa. Itulah yang membangkitkan imannya dia. Di kerumunan banyak orang berdesakan dia, dengan sekuat tenaga dia langsung bisa berhasil menjamah jubah Yesus. Lihat, dia menjamah jubah Yesus, lalu sembuh. Dapatkah saudara bayangkan, selama 12 tahun terkucilkan, tidak bisa dekat sama orang, tersiksa. Saya percaya banyak di antara saudara saat ini pun ada merasa, kok begini ya, saya kok masih begitu ya, saya masih kok belum baik-baik saja. Tapi yakinlah bersama saya saat ini, percayalah, hari ini ada pengharapan di dalam Yesus. Katakan amin. Ada pengharapan di dalam Yesus. Di dalam Yesus ada pengharapan. Saudara pulang dari tempat ini, percayai, imani apa yang sudah saudara dengar. Saudara mendengar dengan benar, saudara sudah mendengar berita tentang Yesus, percayai, pasti mujizat terjadi dalam hidupmu. Katakan amin, sorak-sorai bagi dia. Di dalam Yesus ada pengharapan. Amin. Sekarang bagaimana dia bisa meyakini? Nah ini rahasianya, ini ada formasi ini, 6 suku kata ini. Ia sudah mendengar berita tentang Yesus. 6 suku kata ini, pegang ini, sudah mendengar. Dia tidak berharap untuk sakit flu-nya disembuhkan, enggak. Dia enggak berharap penghasilannya, usaha pekerjaannya berhasil, enggak. Hanya dia ingin disembuhkan dari sakit pendarahannya yang sudah 12 tahun. Yang kata tabib tidak ada harapan. Siapapun di antara saudara saat ini, dokter katakan ini, kok saudara punya iman. Dokter boleh berkata begitu, tapi Yesusku berkata, jangan takut, tenang saja, engkau pasti sembuh. Katakan amin. Jangan takut. Pak, saya sudah tua, tidak punya pengharapan untuk sukses. Jangan katakan itu. Masih ada pengharapan. Ada pengharapan. Di dalam Yesus ada pengharapan. Katakan amin. Karena Yesus tidak pernah menolak, marah bila dijamah orang-orang najis, orang-orang berdosa. Tidak pernah mencemooh orang-orang yang berdosa. Orang sakit kusta pun boleh menjamah dan dijamah dia. Mayat pun dijamah oleh Yesus. Itulah Gospel of Grace and Truth. Itulah pekabaran Injil anugerah dan kebenaran. Oleh kesemua itu, membawa pengharapan, baik dengan penuh keyakinan. Itu yang kita lihat dari apa yang dia katakan. Sekiranya aku menjamah jubah Yesus, aku pasti sembuh. Itu tindakan imannya dia. Dengan pengharapan yang timbul karena dia banyak mendengar berita tentang Yesus, dan itulah yang membangkitkan imannya untuk menembus kerumunan banyak orang. Dan saya katakan pagi hari ini, saudara percaya, tanpa menjamah jubah Yesus pun dia pasti sembuh. Percaya, katakan amin. Tidak megang pun pasti sembuh. Saya percaya.
Dia berjumpa Yesus saja. Karena apa? Di dalam Yesus ada pengharapan. Berjumpa Yesus. Yesus tahu dia itu sudah 12 tahun. Buktinya apa? Yang tadi saya katakan. Orang yang sudah cukup umur. Sudah 18 tahun dibelenggu oleh roh jahat. Sampai bungkuk. Cuma Yesus lihat, ketemu. Langsung engkau sembuh. Berdiri tegak. Langsung bungkuk bisa tegak. Katakan amin. Buktinya apa, Pak? Kok Bapak berani katakan? Saya berani katakan karena saya punya bukti. Dan saya yakin. Saat itu Yesus kan ngomong, siapa yang menjamah aku? Akhirnya ngaku loh dia. Saya. Ya. Apa yang Yesus katakan? Yesus katakan di ayat 34 tadi, anakku, imanmu telah menyelamatkanmu, pergilah dengan damai sejahtera, jadilah sembuh dari penyakitmu. Amin. Ya. Yesus tidak ngomong, karena engkau menjamah jubah-jubahku, makanya sembuh. Katakan amin. Saudara baca Alkitab harus jeli. Yesus tidak ngomong itu. Yesus cuma ngomong, anakku, imanmu telah menyelamatkanmu, pergilah sembuh. Makanya saya berani katakan, dia tidak menjamah jubah-jubah Yesus pasti sembuh. Karena imannya dia yang menyembuhkan dia. Logikanya, kalau Yesus ngomong, kalau engkau menjamah aku makanya sembuh. Aku nggak usah berdiri di mimbar ini. Saya nggak mau jadi orang Kristen. Mengapa? Kalau sekarang saya mau sembuh, menjamah jubah-jubah Yesus ya opo. Gimana? Oh nggak kelihatan sudah. Amin, saudara. Logikanya. Nah, ini saya berani katakan, saudara bisa dijamah oleh Tuhan, yaitu melalui apa? Saudara membaca Alkitab. Tuh, baca Alkitab, saudara bisa dijamah oleh Tuhan. Saudara bisa menjamah Tuhan karena firman Tuhan. Kedua, mendengar pemberitaan khotbah seperti ini, yang Injil kabar baik ini. Saudara bisa berjumpa dengan Yesus. Katakan amin. Oleh karena saya berjumpa dengan Yesus untuk kedua kalinya ini, keluarlah firman ini. Keluar firman ini karena apa? Yesus di depan saya, berdiri di depan saya. Pertama saya ketemu Yesus waktu penerbangan di pesawat mau turun di Hong Kong International Airport. Ketemu Yesus. Kedua kali membuat ini, firman ini. Dia katakan di dalam aku ada pengharapan. Kamu jangan khawatir. Gak apa-apa, kamu tetap terpelihara dengan baik. Karena engkau, saudara dan saya adalah anak-anaknya dia. Katakan, amin. Anugerah Yesus, itulah yang membuat kita beroleh mujizat, keajaiban. Sekarang, lihat di Injil Matius 8. Si kusta, lihat. Datang seorang kusta menyembah, berkata, melahirkan dia, Tuhan, engkau dapat. Yesus ngomong, aku mau, jadilah engkau lahir. Ya. Nah, si kusta ini pun ada terselip suatu rahasia. Kisahnya begini. Saat Yesus mengajar di tepi danau Galilea, banyak orang sempat dengar dia. Namanya Yesus Nazaret, dia dengar. Siapapun yang membutuhkan pertolongan pasti ditolong. Bagaimana dia dengar? Ini masalahnya. Danau Galilea sana, Danau Galilea itu saudara, banyak lempengan-lempengan batu kali yang gede-gede tuh, lempengan-lempengan. Nah, di tepi danau itu dia sembunyi di lempengan-lempengan batu itu. Oleh karena akustiknya batu-batu ini, suara Yesus yang lantang. Dia mendengar, sayup-sayup mendengar.
Walaupun dia sembunyi pertamanya. Dia sembunyi karena apa? Bukannya enak, karena dia takut, tidak berani mendekat. Dia mendengar. Waktu itu Yesus memberitakan tentang hal kekhawatiran. Dan dia mendengar tentang Yesus. Yesus itu menolong orang berdosa. Yesus tidak membeda-bedakan orang. Bahkan Yesus sahabat orang berdosa. Dia dengar itu. Dia juga mendengar waktu Yesus berbicara tentang kekhawatiran. Akhirnya imannya timbul dia. Dia akhirnya sadar dan timbul imannya. Pertanyaan di kepalanya, apakah Yesus yang agung bisa menjadi Bapakku? Karena Yesus ngomong Bapak. Menjadi Bapak bagi setiap orang. Apakah Yesus mau jadi Bapakku? Apakah Yesus juga mau mengampuni aku? Karena dosa-dosa, makanya dia kusta. Dia nggak ngerti. Pertamanya, dia karena berdosa. Apakah dia mau memelihara aku supaya aku tidak khawatir dalam hidupku? Apakah dia juga mau mendandaniku seindah pakaian Raja Salomo? Yesus kan ngomong, bunga bakung ini, lihat begitu indah. Salomo dalam kemegahannya tidak lebih baik daripada bunga bakung ini, yang hari ini ada besok dibuang. Mendandani bunga bakung. Yesus apakah mau mendandani aku yang pakai baju kaipang, baju pengemis? Apa yang dia yang agung bersedia menjangkauku, orang kusta dan najis? Dia juga mendengar tentang Yesus adalah Bapak dari para janda dan yatim piatu. Oleh semua itu, yang dia dengar membuat dia memberanikan diri untuk keluar dari lempengan-lempengan batu itu. Dia berani keluar. Sebelum dia keluar, nah ini yang sering kali tidak terjangkau oleh banyak pembicara. Karena ketidakjeliannya membaca Alkitab. Yesus, anggap saya ini figur Yesus. Saudara itu murid-murid Yesus. Yesus khotbah tentang kekhawatiran. Gini. Setelah selesai, Alkitab mencatat, kalau saya selesai bicara, saya turun dari tangga ini. Kemana saudara? Ayo jawab. Kemana? Kan menghadap saudara toh, amin. Saya kan menghadap saudara. Saya menjumpai saudara. Tapi kalau di sini lubang, saya setelah khotbah, saya balik ke sini. Artinya apa? Membelakangi saudara toh. Nah, kalau saudara mau ketemu saya apa? Apa maksud? Kan mengikuti toh. Nah, ini lihat. Setelah selesai mengajar dan Yesus berjalan menuruni jalan turunan bukit bebatuan tepi danau itu, dan banyak orang mengikuti dia. Ayat 1 katakan, banyak orang mengikuti dia, bukan berjumpa dengan dia. Itu buktinya apa? Yesus itu sengaja ingin ketemu dengan orang yang di belakangnya ini, orang kusta ini. Itu buktinya Yesus mau menjumpai, nolong orang ini, atau lewat samping sini. Itu yang sering kali lalai untuk diberitakan. Itulah Injil anugerah Yesus. Katakan amin. Mengerti, katakan amin. Itu yang harus diberitakan. Makanya Yesus ngomong, engkau menulis apa nak? Duh, aku nulis outline untuk memberitakan engkau. Dia tersenyum. Dia pergi, tersenyum. Itu langsung saya sontak. Dang. Aku salah Tuhan, sorry aku salah. Aku nggak jeli. Aku masih belum
menjadi seorang pekabar Injil anugerah dan kebenaran-Mu yang sejati. Ajarin aku. Setelah itu saya mengerti, saya buat. Setelah itu sampai saat ini setiap saya membaca keempat Injil, saya sudah baca keempat Injil itu, saudara. Saya tidak membanggakan diri saya ingin menularkan, berdampak pada saudara, supaya apa? Saudara pun bisa seperti saya, bahkan melebihi saya harapkan. Saya baca keempat Injil ini ada 60 kali lebih. Dari pasal Matius 1 sampai 28, itu 60 kali lebih. Markus juga. Pokoknya saya baca itu saya garis 5, garis 5. Itu ada 60 kali. Sampai saat ini kalau saya membaca firman, Yesus menuruni bebatuan bukit Danau Galilea. Saya sepertinya di belakangnya, di sampingnya itu jalan. Saya bisa tanya, Bapak, maksudmu apa? Yang jelas waktu Petrus nggak dapat ikan, saya ikut duduk di sampingnya Yesus di perahu itu. Yesus ngomong, tebarkan jalamu. Petrus ngomong, bisa semalam-malaman. Yesus noleh, lihat, kamu jangan seperti Petrus. Dia nggak percaya saya, dia melecehkan saya. Saya tahu, saya mengerti. Kenapa? Ya itu apa? Karena saya saking gilanya membaca Alkitab, sampai saya bisa tahu maksud dari Yesus. Itu yang Tuhan inginkan. Makanya dia tersenyum dengan pinggir jalan, supaya saya mikir sendiri. Akhirnya saya pikir, betul. Maka Injil Matius 8 ayat 2 sampai 3 katakan, datanglah seorang ini minta disembuhkan, mentahirkan. Maka Yesus mau, aku mau, tahirlah kamu. Dan boom, dia langsung tahir. Ketahuilah, Injil anugerah yang sejati senantiasa menanamkan iman dan pengharapan bagi kita untuk lebih percaya kepada Yesus. Pekabaran Injil anugerah ini membuat saudara untuk lebih percaya pada Yesus. Karena ketika kita mendengar siapa Yesus sesungguhnya, kita akan lebih tahu dan mengerti bahwa Yesus tidak memandang kita sebagai orang berdosa. Saudara nggak perlu minta ampun lagi. Kenapa? Sudah diampuni. Saudara tidak berdosa lagi karena dosa sudah tidak berkuasa atas saudara. Katakan amin. Kalau saudara sudah tidak berkuasa atas saudara, saudara tidak akan memikirkan dosa. Saudara akan memikirkan terus Yesus. Karena firman itu yang akan menyempurnakan saudara. Makanya bacalah Alkitab. Amin. Setiap hari baca. Saya pagi baca, siang baca, malam baca. Pokoknya terus saya baca. Pagi Injil, siang Perjanjian Lama, oke, apapun boleh. Saya sekarang baca di kitab Yosua. Saya ingin tahu rahasianya Yosua. Kalau malam, Perjanjian Baru anugerah, mulai Kisah Para Rasul sampai Filemon, sampai Petrus, Yohanes. Yesus tidak menampakkan kenajisan kita. Enggak, tidak menampilkan, mempermalukan kita. Itulah Injil anugerah Yesus. Itu Injil anugerah Yesus. Yesus tidak mempermalukan kita, kelemahan kita, menelanjangi kesalahan kita, pelanggaran kita. Bahkan Yesus memandang kita yang dikasihinya. Saudara adalah anak-anak yang dikasihinya. Dan dia mau menderita dan mati di kayu salib bagi Anda dan saya. Itulah kebenarannya. Haleluya. Katakan amin. Jadi Injil anugerah dan kebenaran itu pasti jadi satu paket. Jadi saudara, sudah berapa tahun saya terus begini harus mengerti. Oh, ini Injil anugerahnya, ini kebenarannya. Di sanalah nanti saudara lihat. Saya percaya suatu saat di sini akan menelurkan pekabar Injil anugerah yang benar. Amin. Jadi teruslah mendengar tentang
anugerah Yesus. Ada quote katakan, apakah Anda pernah mendengar tentang Yesus yang keras, legalitas dan religius, sehingga Yesus itu sangat penuntut? Apakah Anda pernah mendengar Yesus marah dan bersikap kasar dan tidak mau mengampuni orang yang bersalah? Atau apakah Anda mendengar kabar baik yang sejati tentang kasih-Nya, anugerah-Nya, dan kasih setia-Nya bagi Anda? Itu, saudara dengarkan, ya. Cari di Alkitab, adakah Yesus marah? Inilah titik balik wanita sakit pendarahan ini dan si kusta bisa dengan iman percaya di dalam Yesus ada pengharapan dan menerima mujizat kesembuhan Yesus. Amin. Marilah kita mau mendengar dengan benar dan mengerti apa yang Yesus beritakan. Mendengar tentang Yesus, perbuatan baik, apa yang telah Yesus lakukan untuk hidup saudara dan saya. Inilah, ingatlah, pekabaran Injil anugerah dan kebenaran itu adalah sangat indah, sangat sederhana. Bahasanya tidak belit-belit. Itulah Gospel of Grace and Truth. Ibrani 11 ayat 1 katakan, iman adalah kepastian dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Yang terakhir ada quote begini katakan, sebelum Anda melakukan sesuatu, mulailah hari Anda dengan bersama Yesus dan kenyangkanlah diri Anda dengan kasih karunia-Nya. Mendengar kabar baik tentang Yesus dan jadikanlah itu sebagai prioritas dalam hidup Anda setiap hari. Janganlah meremehkan kuasa dan dari mendengarkan tentang Yesus, karena itu terdengar sederhana. Suatu hari duduk di bawah kaki Yesus dan hidup di dalam kasih karunia Tuhan sama dengan 1000 hari dalam pergumulan dengan upaya Anda sendiri. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Firman sudah diberitakan dan kami sudah berhenti membaca firman-Mu. Sempurnakan firman-Mu, materaikan dan teguhkan firman-Mu atas hidup kami semua tempat ini. Bahkan yang mendengar, yang menyimak YouTube daripada pemberitaan firman ini. Terima kasih Yesus. Ada tubuh dan darah Kristus. Kami siap menerimanya dengan sukacita dan mengingat akan pengorbanan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Amin.